Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak sayur yang sederhana ala rumahan, kuahnya seger banget, insya Allah bikin ketagihan, yaitu sayur asem ala rumahan. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 buah jagung manis ukuran besar, potong sesuai selera. Teman-teman juga bisa menggunakan 2 atau 3 buah jagung manis, sesuai porsi teman-teman saja ya. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 1 ikat kacang panjang, potong sesuai selera. Setelah selesai, kita sisihkan dulu. Setengah buah labu siam yang telah saya bersihkan dan telah saya kupas, kemudian potong sesuai selera. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 4 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting, cabai rawit merah 3 buah. Kemudian semua bahan-bahannya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Kalau teman-teman tidak suka pedas, bisa di skip ya untuk cabai rawit merahnya. Kemudian kita tuang di cobek, tambahkan sedikit terasi, sedikit garam supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Kemudian kita ulek dan haluskan bumbu sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan panci, kemudian beri air secukupnya, kurang lebih 1 liter. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi dan masak sampai mendidih. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kuahnya sudah mendidih, kita buka tutupnya. Kemudian kita masukkan sayuran yang kerasnya terlebih dahulu, yaitu jagung manis. Masukkan semuanya. Tambahkan asam jawa secukupnya saja ya. Sesuaikan selera teman-teman, kalau lebih suka agak asam boleh ditambah. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Tambahkan juga sedikit kaldu bubuk rasa sapi supaya rasanya lebih gurih dan nendang. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak kembali sampai jagungnya setengah matang. Oke, ini jagungnya sudah setengah matang. Kita masukkan sayuran lainnya, kacang panjang dan juga labu siam. Aduk-aduk kembali supaya matangnya merata. Masukkan juga tomat yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian masak kembali sampai semua sayurannya matang dan rasanya pas. Teman-teman juga bisa menambahkan daun salam, lengkuas, dan juga daun so. Karena saya di sini tidak ada ya, lagi kehabisan, jadinya tidak saya tambahkan. Gunakan saja yang ada di rumah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini hasilnya, sayur asem ala rumahan sudah matang, rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Hari ini saya membuat udang goreng crispy yang super renyah dan pastinya enak banget. Oke, langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 200 gram udang. Udangnya sudah saya kupas kulitnya, sisakan bagian ekornya saja ya. Kotorannya juga sudah saya buang, jadinya seperti ini ya, seperti disayat. Selanjutnya kita marinasi udang dengan lada bubuk, kaldu jamur, dan juga sedikit garam. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya kita siapkan adonan. Ada 3 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung bumbu,
Saya gunakan yang merek Sajiku. Setengah sendok teh tepung maizena, sepucuk sendok teh baking powder, sepucuk sendok teh lada bubuk, sejumput garam, sepucuk sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya ambil udang yang sudah dimarinasi. Kemudian kita ambil adonan tepung beberapa sendok, tambahkan air secukupnya saja, jangan terlalu encer ya. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Seperti ini hasilnya ya teman-teman, ini lebih praktis, tidak perlu menggunakan telur. Langsung saja kita gulingkan di campuran tepung sampai seluruh bagian terbalut sempurna. Supaya udangnya terbalut sempurna, boleh kita menggunakan tangan. Jangan terlalu ditekan ya. Seperti ini hasilnya, cukup 1 kali celup sudah keriting. Sangat cantik ya. Kalau teman-teman mau bagian kulitnya agak tebal lagi, boleh dicelup 2 kali, tapi kalau saya cukup 1 kali saja. Lakukan sampai semua udangnya terbalut dengan tepung. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng secukupnya. Usahakan untuk minyaknya ini agak banyak ya, supaya hasilnya lebih sempurna. Setelah minyaknya panas, masukkan udang yang sudah dibaluri tepung tadi. Gunakan api sedang cenderung kecil. Goreng udang sampai berwarna keemasan dan crispy. Setelah yang bagian bawahnya sudah mulai kering, warnanya kuning kecoklatan, silakan dibalik. Untuk membaliknya ini pelan-pelan saja supaya tepungnya tidak rontok. Kira-kira seperti ini ya. Udangnya sudah matang, warnanya sudah kuning keemasan. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng sampai semua udangnya habis. Selanjutnya bisa kita pindahkan di piring saji. Hari ini saya akan berbagi resep sayur menu lebaran, yaitu opor ayam lebaran. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Bagian ayam yang saya gunakan ini campur, ada paha, ada sayap, dan juga ceker. Teman-teman juga bisa menggunakannya yang bagian dada saja, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Mau menggunakan ayam kampung juga boleh, tidak harus ayam broiler. Untuk ayamnya akan saya rebus terlebih dahulu sebentar. Di sini sudah saya siapkan air dan juga sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan ayam semuanya. Rebusnya sebentar saja, tujuannya untuk menghilangkan kotoran ya. Seperti ini yang warnanya putih-putih itu, kotorannya sudah keluar. Kemudian matikan kompornya. Selanjutnya kita angkat dan tiriskan ayamnya. Bahan selanjutnya ada 400 ml santan kental, 400 ml santan encer. Selanjutnya untuk bumbunya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar butiran, kemudian sepucuk sendok teh jinten, setengah sendok teh merica, 2 butir kemiri, setengah ruas kunyit. Semuanya ini sebelumnya sudah saya sangrai terlebih dahulu menjadi satu seperti ini. Bawang putih dan bawang merahnya kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuang di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus cobek. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, setengah ruas jahe, setengah ruas lengkuas, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk lengkuas, jahe, dan juga serainya kita geprek saja seperti ini. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya.
Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan serai. Kemudian kita tumis bumbunya sampai matang dan aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Kemudian kita masukkan ayam yang telah kita rebus tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita tumis ayam bersama bumbunya supaya rasanya lebih gurih. Setelah kita tumis ayam dan bumbu, baru kita masukkan santan encernya terlebih dahulu. Cobeknya saya koretin menggunakan santan, eman-eman masih ada bumbunya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masak sampai kuahnya ini menyusut dan ayamnya empuk. Jangan lupa ditutup ya teman-teman, gunakan api sedang saja. Oke, seperti ini ya, kuahnya sudah menyusut, ayamnya juga sudah empuk. Boleh juga sebelumnya dicek ya menggunakan garpu seperti ini, apakah ayamnya sudah empuk. Setelah ayamnya empuk, kuahnya menyusut, baru kemudian kita masukkan santan kentalnya. Masak opor ayam dengan cara seperti ini akan menghasilkan kuahnya yang kental dan bumbunya meresap ke dalam ayam. Mangkok bekas santannya saya koreti lagi ya teman-teman, eman-eman masih ada santan yang menempel. Kemudian kita aduk-aduk terus sampai nanti sayur opornya matang, kuahnya mendidih supaya santannya tidak pecah. Oke teman-teman, seperti ini ya, kuahnya sudah meletup-letup. Ini tandanya opor ayam sudah matang. Langsung saja kita matikan kompornya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sebentar seperti ini supaya santannya tidak pecah, menghasilkan kuah yang kental. Dan inilah hasilnya, opor ayam sudah matang, bumbunya meresap. Langsung saja kita pindahkan di mangkok saji. Jangan lupa sebelum disajikan taburi bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Hari ini saya memasak olahan ayam yang lagi viral, rasanya sangat lezat, super pedas, bikin ketagihan. Musuhnya nasi semejikom, yaitu ayam cili padi. Bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler yang telah saya potong-potong dan telah saya cuci bersih. Ayamnya ini bagian dada ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan bagian sayap juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Kemudian akan saya marinasi menggunakan bumbu instan 1 saset, kita tuangkan. Untuk bumbu marinasinya bebas ya teman-teman, mau merek apa saja, sesuaikan selera. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur semua, kita sisihkan terlebih dahulu dan diamkan kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap, atau teman-teman juga boleh langsung digoreng ya, sesuaikan selera saja. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 siung bawang putih, 10 buah bawang merah, 1 genggam cabai rawit merah, 1 genggam cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijaunya ini wajib ya teman-teman, supaya nanti perpaduan warnanya lebih cantik. Tidak perlu ditambahkan air ya teman-teman, nanti teksturnya itu agak kasar. Kemudian akan saya chopper. Oke, inilah hasil bumbunya ya, teksturnya itu agak kasar. Memang sengaja seperti ini supaya rasanya itu lebih gurih. Bahan selanjutnya ada air asam jawa. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi.
Kemudian kita tutup supaya ayamnya ini matangnya merata dan empuk. Jangan lupa bagian bawahnya dibalik. Goreng ayamnya sampai matang, warnanya kuning kecoklatan ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ayamnya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita chopper tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Tumis bumbunya sampai layu saja ya teman-teman, jangan terlalu kering. Gunakan api sedang saja. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Kemudian sepucuk sendok teh MSG atau penyedap rasa lainnya, atau kaldu jamur, sesuaikan selera. 2 sendok teh air asam jawa. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tidak perlu ditambahkan garam ya teman-teman, karena ayamnya sudah kita marinasi, rasanya sudah ada asinnya. Oke, kira-kira seperti ini. Bumbunya sudah harum dan sudah layu, warnanya juga sudah berubah. Kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah semuanya tercampur merata, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena ini menurut saya masih kurang asin ya teman-teman, saya tambahkan lagi sedikit garam. Tapi kalau teman-teman tidak suka terlalu asin, tidak perlu ditambahkan ya. Koreksi saja, sesuaikan selera teman-teman. Dan inilah hasilnya, ayam cili padi sudah matang. Warnanya sangat cantik, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Hari ini saya akan berbagi resep olahan daging rasanya sangat lezat, yaitu sate goreng. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram daging sapi dan 100 gram lemak. Untuk daging sapinya juga boleh diganti menggunakan daging kambing ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau tidak ada lemaknya, boleh menggunakan daging sandung lamur. Selanjutnya daging sapinya kita potong kecil-kecil, potong kotak. Daging sapi yang saya gunakan ini yang bagian luar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian dalam juga boleh ya, malah bagus, cepat empuknya. Lemaknya juga sama, kita potong-potong. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah terlebih dahulu dan sisihkan. Selanjutnya untuk bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah ruas jahe, 1 sendok teh ketumbar butiran, bawang putih, bawang merah, dan juga jahenya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, kita pindahkan di cobek. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh lada bubuk atau lada butiran, kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus cobek. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah benar-benar halus. Selanjutnya tambahkan 30 gram gula merah yang telah saya sisir sebelumnya. Kemudian kita ulek kembali sampai gula merahnya halus.
Selanjutnya kita tuangkan bumbu yang telah kita haluskan tadi di atas daging yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita campurkan sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita diamkan selama 30 menit supaya bumbunya lebih meresap. Sambil menunggu dagingnya dimarinasi, bisa kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada 3 buah bawang merah, 4 buah cabai rawit merah, dan 3 buah cabai rawit hijau. Untuk bawang merahnya kita iris tipis-tipis, cabainya dipotong kecil-kecil. Oke, sudah cukup marinasi dagingnya. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya, sedikit saja. Setelah minyaknya panas, masukkan daging yang telah kita marinasi tadi. Goreng dagingnya sampai matang, sampai warnanya berubah. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Ini tipsnya ya teman-teman, untuk masak sate goreng daging sapi. Sebelumnya kita goreng terlebih dahulu seperti ini supaya dagingnya cepat empuk. Oke, seperti ini sudah cukup ya menggoreng dagingnya, warnanya sudah berubah. Selanjutnya kita tambahkan air 300 ml. Jangan terlalu banyak airnya ya, karena dagingnya ini sudah agak empuk. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Supaya cepat matang, jangan lupa ditutup dan masak sampai kuahnya menyusut, dagingnya empuk. Oke, seperti ini kuahnya sudah menyusut, sudah mengering, dan dagingnya juga sudah empuk. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis secukupnya. Ini saya menggunakan 3 sendok teh kecap manis. Kalau teman-teman lebih suka manis boleh ditambah ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Sate goreng daging sapi sudah matang, rasanya sudah pas, dagingnya empuk. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Hari ini saya memasak olahan ikan super simple, rasanya sangat enak bikin lagi, yaitu ikan bakar kecap. Untuk bahan yang kita gunakan ada 2 ekor ikan. Untuk ikan yang saya gunakan ini ikan nila. Ikannya sudah kita bersihkan dari kotoran dan sudah kita cuci bersih. Kemudian kita sayat seperti ini. Tujuannya supaya bumbunya bisa meresap dan cepat matang. Kalau teman-teman mau menggunakan jenis ikan gurame juga bisa ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Ikannya kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe. Untuk semua bahan bumbunya ini kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, kita tuang di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus cobek. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh lada bubuk atau lada butiran, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah benar-benar halus. Kemudian kita bersihkan dari ulekannya dan kita
dan kita kumpulkan seperti ini. Kemudian kita tuang di mangkok. Selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan porsi teman-teman saja ya. Kalau lebih suka manis boleh dibanyakin kecapnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Karena masih kurang kecap, saya tambahkan lagi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya ke tahap memasak ikan bakarnya. Pertama kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya. Tujuannya agar tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan. Kemudian kita masukkan ikan. Goreng ikannya cukup sampai setengah matang saja, jangan terlalu kering. Sebelum dibalik, bisa kita ratakan menggunakan minyak seperti ini supaya matangnya lebih merata. Baru kemudian kita balik. Oke teman-teman, menggoreng ikannya cukup ya. Kira-kira seperti ini. Ini sudah setengah matang. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita ke tahap membakar ikannya. Di sini saya menggunakan teflon saja. Kemudian kita olesi margarin seperti ini, kita ratakan sampai pinggir-pinggir supaya tidak menempel saat nanti kita membakar ikan. Kalau teman-teman mau membakarnya menggunakan arang juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Selanjutnya masukkan ikan yang telah kita goreng tadi. Selanjutnya kita olesi bumbu yang sudah kita racik tadi. Olesi sampai merata. Yang baliknya juga sama ya, kita olesi bumbu juga sampai merata. Untuk tahap mengoles ikan bakar ini bisa diulangi sampai 2 atau 3 kali ya teman-teman, sampai bumbu yang kita racik tadi habis, supaya rasanya lebih gurih dan lebih nendang. Kalau ikan bakarnya ini sebelumnya kita goreng setengah matang, itu hasilnya akan crispy yang bagian ekornya. Kemudian ikannya itu tidak akan berair atau basah, jadi rasanya lebih enak. Kalau langsung dibakar biasanya tekstur ikannya basah dan gampang hancur. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Ini tadi kita ulangi sampai 3 kali mengolesi bumbunya. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah kita tiriskan, selanjutnya bisa kita pindahkan di piring saji. Hari ini saya memasak olahan ikan pindang, rasanya sangat lezat. Ikan pindang dimasak seperti ini itu tidak ada basahnya teman-teman, yaitu pindang suwir kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 keranjang ikan pindang atau ikan cuwe, isinya 3 ya teman-teman. Ikannya ini jenis ikan salem. Kalau teman-teman menggunakan ikan tongkol juga boleh. Kemudian akan saya bersihkan dulu ikan pindangnya seperti ini ya. Bagian kepalanya kita buang saja, kemudian kita bersihkan duri-durinya yang menempel seperti ini, juga kotorannya yang hitam. Setelah selesai kita cuci terlebih dahulu. Oke, ini hasilnya ya. Setelah kita cuci bersih, hitam-hitamnya sudah hilang, jadi tidak khawatir pahit. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan pindangnya.
Kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Goreng ikan pindangnya jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya tidak alot, cukup agak kecoklatan saja. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini, warnanya agak kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah dingin baru kita suwir-suwir ikan pindangnya seperti ini ya. Karena kalau tidak digoreng terlebih dahulu nanti hasilnya itu kurang bagus, hasilnya hancur. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 11 buah cabai merah rawit, dan 1 buah tomat. Ini semua cabai dan juga tomatnya sudah saya rebus terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti kita menguleknya. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas boleh dikurangi cabenya. Setelah selesai dipotong, kita tuang di cobek. Seperti biasa, tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Dan kemudian kita ulek sampai benar-benar halus bumbunya. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak muncrat-muncrat. Nah oke ini ya, baru kita masukkan setelah bumbu lainnya sudah halus. Oke, seperti ini ya tekstur bumbunya atau sambalnya. Bahan selanjutnya ada kemangi. Ini sesuaikan porsi teman-teman saja ya, gunakan saja secukupnya. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk serainya akan saya geprek saja seperti ini, kemudian potong menjadi 3 bagian. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap memasaknya. Masih di penggorengan yang sama, panaskan saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun jeruk dan serai. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah matang, sudah mengeluarkan minyak. Tambahkan secukupnya air kurang lebih 150 ml. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap rasa, saya gunakan Masako sapi, 2 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga penyedap rasa. Kemudian kita masukkan ikan pindang yang telah kita suwir-suwir tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan masak sampai airnya menyusut. Setelah seperti ini ya, airnya sudah menyusut, sudah mengeluarkan minyak. Baru kita masukkan kemangi. Kalau kemanginya sudah masuk seperti ini, cukup kita aduk-aduk sebentar saja. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Hasilnya kemanginya sudah layu, airnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji.
Hari ini saya akan berbagi resep tumisan yang super simple, rasanya sangat lezat. Bumbunya cukup 4 bahan saja, yaitu tumis terong hijau dan teri. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 buah terong hijau ukuran sedang. Usahakan pilih terong hijau yang masih muda ya teman-teman, supaya rasanya enak. Untuk bagian kulitnya yang rusak boleh kita kupas. Kalau kulitnya tidak ada yang rusak, tidak perlu dikupas. Kemudian kita potong bagian batang terongnya. Selanjutnya kita potong memanjang seperti ini. Boleh juga dipotong kotak-kotak kecil, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita rendam terongnya di air garam. Di sini sudah saya siapkan wadah dan berisi air, kemudian beri 1 sendok teh garam. Selanjutnya kita masukkan terong. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada ikan teri kering. Untuk ikan terinya ini secukupnya saja ya teman-teman. Ini saya gunakan kurang lebih 20 gram saja. Selanjutnya kita ke bahan bumbu halusnya. Ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 8 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri. Untuk semua bahan bumbunya akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah halus, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita pindah lagi di terong yang kita rendam tadi. Oke, sudah cukup kita merendamnya, boleh kita angkat dan tiriskan, kemudian kita cuci bersih lagi. Oke, ini terongnya sudah kita cuci bersih, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Yang pertama kita akan menggoreng terong hijaunya terlebih dahulu. Setelah minyaknya panas, jangan lupa taburi tepung terigu secukupnya. Tujuannya supaya tidak meletup-letup saat kita menggoreng terong. Kemudian masukkan terong semuanya. Goreng terongnya sampai empuk dan matang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, sudah cukup kita menggoreng terongnya. Terongnya sudah empuk, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan teri. Goreng terinya sampai warnanya kuning kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Sudah warnanya kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan dulu. Masih di wajan yang sama, selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Oke, setelah bumbunya matang, aromanya harum, selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Sedikit saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena terongnya sudah matang. Jadi untuk penambahan airnya secukupnya saja,
kurang lebih 200 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. 1 sendok teh saus tiram, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita masukkan terong yang telah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Aduknya pelan-pelan saja supaya terongnya tidak hancur. Kemudian kita masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya mengental dan meresap. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini, kuahnya sudah menyusut dan bumbunya sudah mengental. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, kalau rasanya sudah pas, selanjutnya terakhir kita masukkan ikan teri yang sudah kita goreng tadi. Setelah ikan terinya masuk seperti ini, masaknya sebentar saja ya teman-teman, cukup diaduk-aduk sampai tercampur merata seperti ini dan kita matikan kompornya supaya ikan terinya masih crispy. Dan ini hasilnya, tumis terong hijau teri sudah matang, rasanya sudah pas. Sekarang kita lanjut pindahkan di mangkok saji. Tumis terong hijau teri adalah hidangan sederhana namun penuh rasa. Selain itu, tumis terong hijau juga kaya akan serat dan nutrisi, menjadikannya pilihan yang sehat untuk menu harian. Tumis terong hijau teri siap untuk disajikan. Cocok sekali sebagai pendamping nasi putih anget-anget. Lauknya tempe goreng ataupun kerupuk sudah sangat enak pol. Oke, itulah tadi resep tumis terong hijau teri ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.